Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putra Panika Pranaputra. Saya di OSIS menjabat sebagai Ketua OSIS periode 2019-2020. Tugas dan kewajiban saya sebagai Ketua OSIS di SMP Negeri 1 Singaraja adalah yang pertama yaitu memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Yang kedua yaitu mengkoordinasikan semua rapat pengurus. Yang ketiga yaitu menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh rapat pengurus. Yang keempat yaitu memimpin rapat, dan yang kelima yaitu menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih tugas dan kewajiban sebagai Ketua MPK. Namun sebelum lanjut ke tugas dan kewajiban, saya ingin menjelaskan apa itu MPK. MPK merupakan singkatan dari Majelis Perwakilan Kelas. Jadi anggota MPK itu meliputi seluruh ketua kelas dari masing-masing kelas. Tugas dan kewajiban sebagai Ketua MPK yaitu yang pertama, memimpin rapat dan mengkoordinasikan seluruh anggota kepengurusan. Yang kedua, mengawasi, memantau, mengevaluasi, dan membantu kinerja pengurus OSIS. Yang ketiga, yaitu menyeleksi calon pengurus OSIS dan MPK untuk masa bakti berikutnya. Dan yang terakhir yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi siswa kepada pihak sekolah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilo Putra Isatika Pramustika Dik. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua MPK. Adapun tugas dan kewajiban saya sebagai Wakil Ketua MPK yaitu yang pertama, bersama-sama dengan Ketua menetapkan kebijaksanaan. Yang kedua, memberikan saran kepada Ketua dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, menggantikan Ketua apabila Ketua mengalami halangan. Yang keempat, bertanggung jawab kepada Ketua. Yang kelima, membantu Ketua dalam mengerjakan tugasnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Pasa Putu Puja Suara Dewi. Di sini, saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS. Tugas dan kewajiban Wakil Ketua OSIS adalah: pertama, bersama Ketua menetapkan kebijaksanaan. Kedua, memberikan saran kepada Ketua dalam rangka pengambilan keputusan. Ketiga, menggantikan Ketua bila Ketua berhalangan. Keempat, bertanggung jawab kepada Ketua. Ya, masuk. Swastiastu, silakan. Apa nih? Saya mau minta tanda tangan tentang jadwal pendaftaran kembali. Oh, lihat dulu ya. Ini udah dibagi ya periode yang datangnya ya. Oke, udah dicatat. Oke. Nah, ini nanti waktu daftar itu ingat prokesnya. Ya, iya. Jadi jangan sampai itu melempas dari prokes. Kalian semua pakai dulu semua prokesnya sampai ingat yang paling yang paling diperlukan adalah slot tangan kamu ya, iya. Karena akan pegang stopmat ya, akan pegang alat-alat pensil dan lain sebagainya gitu ya. Jadi semua harus itu mantapkan ya. Oke, sukses ya. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kade Dinda Dipanti, jabatan saya sebagai Sekretaris MPK. Tugas dan kewajiban saya antara lain: 1. Mengumpulkan ketua kelas apabila mengadakan rapat. 2. Mencatat pokok-pokok penting dan hasil dari rapat yang telah diadakan. 3. Menyiarkan, mendistribusikan, dan menyimpan surat serta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. 4. Memberikan saran kepada Ketua apabila mengambil keputusan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Made Indah Kurniastari. Di OSIS saya menjabat sebagai Sekretaris Umum Masa Bakti 2020. Tugas dan kewajiban saya yang pertama, menjadi notulen saat rapat baik online maupun offline. Kedua, membantu Ketua OSIS dalam mengambil keputusan. Ketiga, menjaga dan mengurus segala administrasi OSIS.
Perkenalkan, nama saya Devito Sanjaya Putra. Di sini saya sebagai perwakilan bendara umum. Tugas-tugas bendara umum yang pertama, bertanggung jawab dan mengetahui semua pengeluaran dan pemasukan biaya yang diperlukan. Yang kedua, membuat tanda bukti pengeluaran atau pemasukan uang. Dan yang terakhir adalah membuat laporan keuangan secara berskala. Hai semuanya, perkenalkan saya Ocha Melinda. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tugas dan kewajiban yang harus kalian lakukan jika kalian menjabat sebagai Sekbid 1. Yang pertama, itu kalian harus menyiapkan biji dan filter sebelum pembelajaran dimulai di sekolah. Yang kedua, kalian harus rajin melakukan pembersihan di areal-areal suci yang ada di sekolah. Yang ketiga, kalian harus menentukan saya yang mana saja yang akan bertugas ketika ada hari raya suci. Dan yang keempat, kalian harus menyiapkan peralatan-peralatan persembahyangan yang akan dilakukan atau disiapkan nanti ketika hari raya suci berlangsung. Terima kasih. Hai semua, perkenalkan nama saya Komang Dika Kusmitawan. Saya perwakilan dari OSIS. Di OSIS saya menjabat sebagai bidang 2. Buat kalian yang belum tahu, bidang 2 itu adalah pengembangan budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tugas dari bidang 2. Tugas yang pertama adalah mengumpulkan sumbangan pada saat ada teman yang terkena musibah. Yang kedua, menjenguk teman pada saat ada teman yang sakit. Dan yang ketiga, menguasai kegiatan kepramukaan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Trusmi Suryani. Di pengurusan OSIS, saya menjabat sebagai Sekbid 3, Seksi Bidang Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara. Tugas dan kewajiban bidang 3 yaitu: yang pertama, bertanggung jawab atas jalannya upacara bendera. Yang kedua, menyiapkan peralatan dan perlengkapan upacara bendera. Yang ketiga, mengadakan razia atau sidak secara rutin setiap bulan. Yang keempat, mengganti peralatan dan perlengkapan upacara bendera yang sudah rusak. Dan yang kelima, mengadakan dan mendampingi latihan upacara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Indah Dita Padmayani. Dalam kepengurusan OSIS, saya menjabat sebagai Sekbid 4, Seksi Bidang Pembinaan Prestasi Akademik, Seni, dan Olahraga sesuai bakat dan minat. Adapun tugas dan kewajiban saya selama menjabat sebagai Sekbid 4. Yang pertama, bertanggung jawab atas semua ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Singaraja. Yang kedua, mendokumentasikan kegiatan-kegiatan sekolah dan event-event besar. Yang ketiga, mendata dan mendokumentasikan segala prestasi yang diraih oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Singaraja, baik akademik maupun non-akademik. Yang keempat, bertanggung jawab mengembangkan kemampuan siswa sesuai bakat dan minat. Dan yang terakhir, mendampingi perwakilan sekolah yang sedang mengikuti perlombaan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gadya Pawadarana. Saya di sini menjabat sebagai OSIS bidang 5. Di sini kewajiban dan tugas saya adalah memperhatikan ataupun menjaga lingkungan sekolah, dengan kata lain lebih diperhatikan. Contohnya memperhatikan telajakan kelas. Ini adalah telajakan kelas 9A9. Dan OSIS bidang 5 harus bisa menjalankan ataupun melaksanakan kegiatan politik di sekolah, lingkungan sekolah, seperti mempersiapkan kegiatan pemilihan ketua OSIS. Santi. Hai semua, perkenalkan nama saya Wayan Srifadi Kumla Devi. Saya menjabat sebagai bidang 6, yaitu kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas dan kewajiban dari bidang 6. Yang pertama, mengadakan bazar pada saat ada acara sekolah. Yang kedua, mendesain baju OSIS bersama dengan bidang 9. Yang ketiga, membantu pembina menangani administrasi pembayaran siswa baru. Dan yang keempat, membantu pembina membagikan seragam sekolah untuk siswa baru. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Madi Krisna Madana. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bidang 7. Bidang 7 adalah pendidikan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Bagi kalian yang sedang olahraga dan suka tentang hal-hal kesehatan, ada baiknya kalian masuk di bidang 7. Tugas dari bidang 7 adalah: yang pertama, mengontrol kebersihan di seluruh kelas. Yang kedua, melaksanakan kegiatan lomba olahraga.
Dan yang terakhir adalah melaksanakan kerja bakti. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Nadia Arya Putri. Jadi di kepengurusan OSIS saya menjabat sebagai bidang 8 yaitu Seksi Pembinaan Sastra dan Budaya. Adapun tugas dan kewajiban yang ada di bidang 8 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendampingi ekstrakurikuler seni baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang kedua, mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan seni dan budaya di hari-hari tertentu. Yang ketiga, mendekorasi panggung saat acara-acara tertentu. Dan yang terakhir yaitu menata pentas seni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Bobi Dharma Setia. Di sini saya menjabat sebagai Sekbid 9. Sekbid 9 yaitu tentang teknologi, informasi, dan komunikasi. Tugas Sekbid 9 yang pertama, menyiapkan sarana di bidang teknologi. Yang kedua, membawa akun Instagram Spencer. Yang ketiga, membuat poster tentang hari raya dan hari besar nasional. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Sumayabawan. Saya di pengurusan OSIS menjabat sebagai Seksi Bidang 10, di mana Seksi Bidang 10 adalah pembinaan komunikasi berbasis bahasa. Nah, di sini aku akan menjelaskan beberapa tugas secara umum Seksi Bidang 10. Yang pertama, kalian bertugas untuk menerima tamu asing. Yang kedua, kalian bertugas untuk menginformasikan beberapa info sekolah melalui speaker sekolah. Dan yang terakhir, kalian bertugas menjadi panitia di beberapa lomba yang berhubungan dengan bahasa, seperti lomba-lomba pada bulan bahasa, lomba cerpen, dan lomba speech.